Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trimansah. Trimansah bisa dipanggil Tri, tidak bisa dipanggil Iman, atau juga bisa dipanggil Triman. Nomor NPM saja yaitu P220212272. Yaitu saya sekarang kuliah di prodi pendidikan matematika, yaitu di perguruan tinggi STKIP Yasika Majalengka. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang guru dan tugasnya dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari guru tersebut. Nah, apa sih guru itu? Nah, saya di sini menemukannya. Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Jadi poros utama dalam dunia pendidikan. Tanpa guru tidak akan bisa terjadinya pembelajaran. Harus ada guru. Nah, yang sangat diperlukan di sini ada gambar Kakashi saya karena senang anime gitu. Jadi saya nemu ini Kakashi, yaitu guru dari seorang Hokage, yaitu Naruto ya. Almarhum Naruto. Oke, berikutnya di sini juga ada keterangan guru ya, pengertian dari guru menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Mengajar, memberitahu seseorang atau murid-muridnya yang tadinya tidak mengetahui, dikasih tahu oleh seorang guru. Yang tadinya tidak paham dikasih pengertian oleh seorang guru agar muridnya itu mudah memahaminya oleh seorang guru. Nah, di sini juga ada pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, di sini disebutkan guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Oke, di sini juga ada tugas-tugas dan peran sebagai guru ya. Tugas guru diantaranya itu mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Nah, mengajarkan kepada siswa-siswi agar memiliki pengetahuan. Ya. Tadinya si murid kan tidak tahu, misalnya tadinya tidak tahu cara menghitung yang baik. Ya. Menghitung, menjumlah atau perkalian, ini dikasih tahu oleh guru ini bahwa perkalian itu harus begini, atau penjumlahan itu harus begini, pengurangan harus begini, pembagian harus begini. Nah, dalam bidang pelajaran itu kalau di bidang pelajaran matematika. Kalau di bidang misalnya penjaskes atau kesenian itu kan ada pak-paknya tersendiri, itu ada gurunya. Nah, ada yang lebih mengetahuinya. Nah, jadi sesuai kemampuan dari seorang guru untuk mengajarkan apa yang guru tersebut ketahui kepada murid-muridnya tersebut ya. Dan juga mendidik siswa agar mempunyai sikap dan tingkah laku baik, entah itu ketika berada di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Nah, di sini guru juga tidak hanya pelajaran apa tadi itu, pelajaran matematika atau penjaskes atau kesenian atau bahasa Indonesia, tapi guru juga mendidik akhlak-akhlaknya, mendidik kepribadian dari seseorang siswa itu, diajarkan supaya tidak menjadi murid yang berperilaku tidak baik. Itu ya, salah satu tugas dari guru ya, salah satu tugas dari guru. Nah, di sini juga ada peran guru. Itu peran guru yaitu sanggup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan di bidang tertentu kepada anak didiknya. Nah, ini sanggup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan di bidang tertentu.
Jangan sampai seorang guru belum menguasai bidang ilmu tersebut tapi dia sudah mengajarkannya, akan menjadi kekacauan ya, akan menjadi kekacauan. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya seorang guru yang mengajarkan ilmu itu ilmu yang sudah dikuasai oleh guru tersebut, agar ntar murid-muridnya tidak bingung ketika diajarkan oleh orang yang tidak mengerti atau belum memahami secara dalam pelajaran tersebut. Ntar guru juga bingung, murid lebih bingung gitu. Sanggup mengarahkan dan memberikan teladan kepada anak didik agar sang anak mengikuti norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Ya intinya itu sama kayak tadi tugas tuh. Ya, kayak tadi tugas supaya hidup bermasyarakat lebih baik lagi. Ini seorang guru itu berperan juga di situ kepada murid-muridnya untuk memberi peringatan atau memberi memberi pengetahuan tentang bermasyarakat, mengajarkan supaya gimana kepada masyarakat itu ketika di luar atau ketika di dalam sekolah ya. Itu seorang guru harus bisa. Nah, sini ada satu, mengajar peserta didik. Ini tugas-tugas guru juga ini. Ya, guru. Tugas pertama dari seorang guru adalah mengajar seluruh peserta didik terkait ilmu pengetahuan yang diketahui secara mendalam. Itu nomor 1. Nomor 2 ada mendidik peserta didik. Tadi mengajar. Nah, sekarang mendidiknya. Seorang guru wajib memberikan teladan kepada sang murid untuk mengubah tingkah laku dan karakter agar menjadi lebih baik. Nantinya dampak positif yang timbul adalah pola pergaulan dari sang peserta didik sendiri yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Nah, mengajarkan tadi ya, ini mendidik lebih dalam lagi ya. Yang ketiga ada memberi bimbingan dan pengarahan pada peserta didik. Nah, ini juga perlu ini sebagai seorang guru ya, memberikan bimbingan harus gimana ini. Bimbingan dan arahan ini diharapkan mengembangkan kemampuan motorik maupun kemampuan lain yang dimiliki seorang anak didik. Ini kelihatannya kayak contohnya ini kelihatan murid ini bagus nih di bidang ini, kita bimbing terus. Misalnya dari olahraga bermain volinya sangat baik, atau bermain futsal atau bermain sepak bola, kita bimbing terus, arahkan agar dia menjadi teladan yang lebih baik lagi, lebih menguasai lagi seperti itu. Nah, di sini juga ada melatih peserta didik yang tepatnya. Memberikan pelatihan kepada peserta didik memiliki fungsi yang hampir sama seperti pada saat seorang guru memberikan bimbingan dan pengarahan pelatihan dalam dunia pendidikan. Nah, setelah dibimbing terus dilatih itu enak itu. Nah, antaranya akan lebih menjadi itu seorang siswa, bakatnya lebih mahir dan segalanya bisa lebih baik. Nah, yang kelima itu memberikan penilaian. Seorang guru memiliki kewajiban memberikan penilaian kepada anak didik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu sang anak memahami kesalahan dan kekurangan yang dimiliki untuk kemudian merubahnya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu udah biasalah penilaian tuh, harus agar si murid juga lebih semangat atau lebih mementingkan lagi. Yang keenam itu memberikan dorongan moral dan mental. Seorang guru memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non formal. Itu ya, memberikan dorongan moral juga harus itu, agar si murid ini tidak mudah down, itu kan harus ada bimbingannya. Nah, dorongan, semangat nih, support terus ketika ada murid yang lagi galau karena percintaan, mungkin kita kan harus bisa menghadapi situasi seperti itu sebagai seorang guru. Nah, di sini ada satu kata itu, guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar muridnya mengerti. Nah, ini guru yang baik itu menurut Guru Aini Andara Hirata, ini saya nemu gitu. Nah, seorang guru itu harus bisa mencari cara bagaimana agar murid ini mengerti. Tidak usah memaksakan seorang murid, tidak usah memberikan terlalu kepusingan kepada murid. Bagaimana caranya agar murid ini mengerti, itu kita bisa pelajari. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian dari saya ya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.